got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm the guap with her head. Bitches on my line, and you know. Itu tuh ada orang tuh. Oh gitu boy. Datengin aja. Kalau dia mau. Kak, mohon maaf izin, kita mau sosialisasi tentang kebun sehat. Boleh nggak minta waktunya? Boleh. Boleh nanya namanya Kak? Boleh. Nama kakak siapa? Lia Nabila. Iya. Kakak Nabila. Iya. Sebelahnya Kakak Puji. saya Wulan. Ini Abdi, ini Haya, ini Nero, ini Yoris. Kita dari mahasiswa PGMI angkatan 22 semester 4. Di sini nih kita mau nyuluhin tentang kebun sehat, Kak. Gitu. Oh iya. Boleh minta waktunya sebentar. Boleh minta waktunya sebentar nggak, Kak? Boleh. Boleh. Silakan. Baik. Nggak lagi buru-buru kan? Enggak. Oke. Jadi kebun sehat itu tentang manfaat kebun sehat. Yang pertama itu sebagai, tahu nggak sih Kak manfaatnya apa aja saat berkebun? Yang pertama itu sebagai mentalnya tuh kita sehat, terus dari segi fisik kita juga sehat. Kenapa saya sebut sebagai segi fisik kita sehat? Karena kan berkebun ini membutuhkan fisik ya Kak, kayak menanam, menggali, kalau dalam bahasa kita mencangkul lah ya, terus memanen itu kan butuh tenaga, butuh aktivitas pakai badan yang sehat gitu. Jadi kebutuhan kebun sehat ini manfaatnya yang pertama sebagai aktivitas fisiknya, jadi kayak mentalnya tuh jadi bagus, nutrisinya bagus gitu. Terus mengapa saya juga sebut sebagai nutrisinya bagus, karena kalau kita berkebun sendiri itu kan makanan yang kita ambil atau tanaman yang kita ambil kayak buah, terus sayuran, itu kan kita tahu kan nggak pakai bahan pengawet, bahan pestisida, kita pakainya pupuk kompos, ayam, tai ayam, gitu, kotor-kotoran ayam, itu kan bagus kan buat buat tanah. Terus kesehatan mental, kenapa saya sebut sebagai manfaatnya kesehatan mental? Karena kalau kita kan 6 hari nih kegiatan di luar, misalnya kayak kita kuliah atau kerja selama 6 hari kan polusi di kota kan kayak klakson itu kan emosional kita tinggi ya. Terus kalau kita ada kebun sehat pas di hari Minggu ya, mental kita tuh jadi kayak gimana ya, kita fresh gitu sebagai terapi. Kalau kita kan kayak apa sih berisik di sini nih gitu. Waktu kita hari Minggu di hari senggang ini kita tahu loh kalau kita ke berkegiatan kayak gini lah di alam terbuka kayak gini kan kayak udaranya seger gitu. Kalau di jalan kan kayak panas gerah gitu, hawanya marah-marah. Terus sebagai lingkungan kesejahteraan hayati. Kenapa? Karena dengan adanya kebun sehat kita nih ada serangga yang hinggap. Misalkan kita nanam yang saripatinya bisa dihinggapin serangga. Jadi kita tuh simbiosis mutualisme sama hewan, sama tumbuhan. Kita bisa ngambil sayurannya, mereka bisa ngambil buahnya gitu, atau saripatinya buat hewan. Terus ada lagi sebagai penunjang ekonomi. Kenapa saya bilang sebagai penunjang ekonomi manfaatnya? Karena kalau ekonominya harusnya hari ini kita makannya 50.000 buat sayur, terus buah, terus lauk gitu, 50.000. Tapi kalau kita punya sendiri, misalnya kayak ada kan hidroponik kayak gitu. Nah, tanaman hidroponik kalau kita ada itu, misalkan pengeluarannya harusnya 50.000 karena sayuran sama buah-buahnya kita nanam sendiri di kebun sehat kita, jadi pengeluarannya cuma beli lauk, jadi 4 sehat 5 sempurnanya terpenuhi. Terus sebagai tambahan penghasilan buat keluarganya, kalau yang ibu rumah tangga kan daripada nganggur, kita punya kebun sehat, misalkan hasil panennya kangkung 10 ikat, nggak mungkin kita masak semua kan, jadi 2 ikat kita masak, 4 ikatnya kita jual, jadi penghasilan buat keluarga juga. Terus sebagai edukasi sama komunitas. Kenapa saya sebut sebagai edukasi sama komunitas? Karena sebagai pelajaran, kalau kan sekarang nih S1 pertanian kan biasanya malah pertanian, kayak anak muda zaman sekarang malah sering buka lahan buat pertanian, karena mereka tahu tanah yang bagus buat
tanam kangkung misalnya harus tanah yang gambut gitu. Tapi kan kalau kita orang awam ya udah sih tanam-tanam aja. Yang penting berbuah. Padahal kan harusnya misalkan sehektar itu tanah yang ditanam kangkung harusnya dapat 100 ikat, kita cuma dapat 50 karena kita nggak tahu cara tanamnya, cara tanah ini yang bagus buat apa gitu. Terus sebagai komunitas artinya tuh kayak kita di Bandar Lampung sendiri ada komunitas kebun sehat. Saya pernah lihat di webnya, ternyata mereka tuh kayak mengadakan setiap pertemuan itu ngasih edukasi kayak kebun sehat saya menghasilkan ini loh, padahal cuma lahannya segini gitu. Terus bisa menyambung kayak komunikasi sama orang yang baru kita kenal, kan semakin banyak orang yang kita kenal semakin mudah kan, relasinya semakin banyak gitu. Dari manfaat-manfaat yang saya sebutkan tadi ternyata kita baru tahu kan kalau kebun sehat ini banyak manfaatnya, bisa buat keluarga, yang buat keluarga tadi ekonominya nambah, pengeluarannya semakin sedikit, terus yang buat individu buat terapi, buat mental kita sehat, terus yang buat lingkungan kita bisa mengedukasi yang lain, terus ngasih kita banyak relasi kayak gitu. Itu ada yang pertama itu keanekaragaman hayati. Tanaman berbagai jenis tanaman untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Ini membantu menciptakan ekonomi yang seimbang, mengurangi resiko serangan hama dan penyakit. Yang kedua itu tanah sehat. Jaga kesehatan tanah dengan menambahkan bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang. Yang ketiga itu mengendalikan hama secara alami. Gunakan metode pengendalian hama yang alami seperti tanaman pengusir hama. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya secara efisien. Gunakan air secara efisien dengan menerapkan teknik irigasi yang tepat seperti irigasi tetes. Yang kelima, pengomposan. Buat menggunakan kompos untuk mengembalikan nutrisi ke tanah. Yang keenam, pilih tanaman yang sesuai. Pemilihan tanaman yang tepat. Pilih tanaman yang sesuai dengan iklim, kondisi, dan tanah setempat. Yang ketujuh, rotasi tanaman. Praktek rotasi tanaman untuk memecahkan penumpukan hama. Yang ke-8, penggunaan mulsa. Gunakan mulsa untuk menutupi permukaan tanah. Yang ke-9, kebun rawa satwa liar. Ciptakan habitat yang mendukung keberadaan satwa liar seperti burung, penyebruk, dan hewan lainnya. Yang ke-10, pengawasan dan pemeliharaan rutin. Lakukan pengawasan rutin terhadap kebun untuk mendeteksi dan menangani masalah sejati. Oke Kak, kan ini tadi udah disebutin sama kawan saya tentang prinsip-prinsip ke kebun sehat. Nah, di sini saya akan lebih dalam lagi menjelaskan tips memulai kebun yang sehat. Jadi kan tadi udah dijelasin tentang manfaat-manfaatnya. Jadi kalau misalnya kakak-kakaknya mau memulai kebun, saya ada tips nih. Mungkin sedikit saja, tapi insya Allah bisa untuk kakak mulai kebun dengan sehat. Yang pertama itu Kak, pilihlah lokasi yang tepat. Kan kita nggak, yang pertama itu pastikan sinar matahari masuk ke kebun kakak itu setidaknya 6-8 jam per harinya. Yang kedua itu drainase. Drainase itu kayak sering irigasi gitu kan, sering. Soalnya kalau drainasenya tuh nggak bagus, itu bisa buat air tergenang di kebun kita. Yang kedua itu persiapkan tanah. Jadi uji tanah, lakukan uji tanah untuk mengetahui pH dan kandungan nutrisi. Gimana sih uji tanah itu? Kakak bisa cari nanti di toko pertanian, itu namanya, beli aja namanya kit uji tanah. Nanti dikasih tahu juga sama tokonya kayak mana. Oke, yang selanjutnya itu kompos dan pupuk. Tambahkan kompos atau pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pertama tadi lokasi tanah. Oke, persiapan tanah udah bagus. Selanjutnya kita pilih tanaman yang tepat kan. Tanaman lokal, tanaman yang cocok dengan iklim dan kondisi tanah di wilayah kita.
Jadi kita nggak bisa nih ngasih masalah tanam apa gitu. Kita harus cocok kira-kira kalau tanam itu misalnya dataran tinggi atau dataran rendah, itu kan tanamannya variasi sesuai dengan kondisi. Habis itu yang kedua, perhatikan rotasi tanaman, menjaga penyakit dan menjaga kesuburan tanah. Selanjutnya ada penanaman nih, kita udah dapat wilayah yang bagus, sudah dapat tanah yang cocok, sudah dapat tanaman yang cocok buat ditanam di situ. Selanjutnya kita mulai penanaman. Nah, penanaman ini yang pertama waktu tanam, sesuaikan waktu tanam dengan jenis tanaman yang Anda pilih. Kan ada beberapa yang musim tertentu, dan tanggal 1 atau 6 itu cocoknya tanam apa. Selanjutnya jarak tanam, ini kan jarak yang cukup antara tanaman untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Jadi kita nih nggak bisa nih kayak tanam sini, kan kayak ada jaraknya gitu kan, berapa senti gitu kan, biar dia berkembangnya lebih optimal. Yang selanjutnya itu perawatan kebun. Nah, yang pasti dan wajib pasti penyiraman ya kan. Tapi penyiraman ini kita harus secara teratur, tapi dan juga jangan berlebihan kan nyiramnya. Siram pada pagi hari agar tanaman memiliki waktu untuk menyerap air sebelum panas terik matahari muncul gitu. Yang kedua, penyiangan. Hapus gulma secara rutin agar tidak bersaing dengan tanaman untuk mendapatkan nutrisi. Yang ketiga, pemangkasan. Pangkas tanaman yang tumbuh terlalu rimbun untuk mendorong pertumbuhan yang sehat. Yang keenam, ada pengendalian hama dan penyakit. Penyakit organik, gunakan metode pengendalian hama dengan penyakit yang ramah lingkungan seperti neem oil ataupun sabun insektisida. Yang selanjutnya, tanaman pengusir hama. Tanaman pengusir hama yang dapat mengusir hama seperti marigold atau bawang putih di sekitar kebun kita. Yang ketujuh, kita mulai panen kan kita udah tanam gitu kan, udah tahu caranya pengendalian hamanya, udah tahu cara perawatan kebunnya. Terakhir kita pasti untuk panen tanaman pada waktu yang tepat untuk mendapatkan rasa dan nutrisi yang terbaik. Jadi panen itu kita nggak bisa kan, udah nunggu dikit nih panen, nggak bisa. Kita harus belajar lagi kapan sih waktunya, apakah nunggu buahnya udah kekuningan atau nunggu cabenya udah warna apa gitu kan. Habis itu penyimpanan, simpan hasil panen di tempat yang sejuk dan kering agar tetap segar lebih lama. Yang ke-8, kita udah panen, berarti selanjutnya kita belajar dan berkembang, yaitu evaluasi hasil kebun kita setiap musim dan catat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Belajar dari pengalaman, terus belajar dari pengalaman dari sumber-sumber terpercaya dan meningkatkan keterampilan kebun kita. Jadi kan kita udah berkebun, udah sampai panen, jadi kita observasi nih apa yang kurang dari kebun kita, apa yang mungkin harus kita tambahin dari kebun kita. Itu kita harus belajar dari sumber-sumber yang terpercaya. Insya Allah dengan ngikutin tips ini, kakak-kakak bisa mulai berkebun dengan baik. Nah, selanjutnya Kak, saya di sini tadi kan sudah dijelaskan tips-tips memulai berkebun sehat. Nah, saya akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi dalam berkebun sehat. Yang pertama itu kan kita harus menentukan yang namanya iklim, mengetahui tempat itu iklimnya seperti apa. Contoh daerah pendinginan seperti di Liwa itu kan cocoknya untuk menanam sayur-sayuran. Nah, kalau daerah panas itu cocoknya mesti nanam kopi ataupun buah-buahan seperti rambutan, singkong, seperti daerah Kota Bumi ya Kak ya. Selanjutnya itu jenis tanamannya, jenis tanahnya harus mengetahui juga. Ada tanah yang subur, ada yang enggak, itu juga bisa disesuaikan. Contoh tanus yang agak kering kayak gini, kalau di daerah saya di Liwa lebih bagus ditanam tanaman tomat. Sedangkan tanah yang mudah gembur itu kayak wortel, kol, sawi itu lebih mudah hidupnya. Itu untuk mengetahui. Selanjutnya tuh biasanya ada penyakit hama. Nah, apabila kalau hama itu datang itu kan biasanya itu menggerogoti buah, apalagi di buah cabai yang kadang-kadang ada hitam-hitamnya di daunnya, itu ada warna hitam-hitam. Selanjutnya mudah busuk cabenya. Kalau dikena di buah tomat itu biasanya rontok buah tomatnya. Itu tuh bisa dikasih kayak obat kuningan itu ditempel di atas itu yang super lengket. Biasanya bau dari obat itu didatangi oleh serangga-serangga nempel di situ. Apabila juga keterbatasan ruang itu bisa menggunakan kayak hidroponik di sekitar rumah ini, untuk tips di sekitar rumah untuk sayuran pagi sehari-hari lah. Itu bisa menggunakan hidroponik seperti tanaman cabai kan bisa dipotin, kayak kangkung ya, seperti itu bisa dipotin. Waktu dan penanamannya itu bisa menyesuaikan keadaan kita juga, bukan hanya kita bisa yang mengerjakan sendiri gitu, bisa juga oleh keluarga kita ataupun adik-adik kita juga bisa disuruh membantu juga untuk merawatnya.
Waktu dan peralatan kesibukan sehari-hari juga bisa untuk membantu minimalisir terjadinya serangan hama yang paling penting itu. Dan kesalahan biasanya yang terjadi itu terlalu banyak menyiram air sehingga akan menjadi overwatering atau jadi tanam itu akarnya keluar sehingga jadi kering, atau kebanyakan pupuk. Kebanyakan pupuk juga biasanya akan membuat tanaman itu menjadi cepat mati, bukannya subur malah cepat mati. Jadi harus sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau belum tahu juga bisa bertanya dengan para ahli. Sekian Kak dari Teknik kebun sehat itu ada teknik-teknik berkebun sehat. Teknik berkebun sehat itu ada beberapa teknik. Yang pertama itu pengolahan tanah yang baik. Sebelum kita menanam itu kita periksa dulu tanahnya itu keras atau terlalu lembek. Tapi kalau tanahnya terlalu keras, kita bisa melakukan pengemburan tanah gitu Kak. Setelah kita memeriksa tanahnya, kita juga harus menyiapkan tambahan bahan organik. Tambahan bahan organik itu seperti kompos atau pupuk gitu Kak. Terus pupuk yang baik itu kan pupuk kandang ya. Walaupun kan pupuk kandang itu kan kayak kotoran sapi gitu kan. Walaupun kotor tapi itu tuh baik buat kesehatan buat itu tanaman kita Kak gitu. Terus ada juga jaga struktur tanah, jangan terlalu padat atau terlalu empeng tadi ya Kak. Misalnya terlalu padat itu kan biasanya susah untuk tumbuh gitu kan karena kondisi tanahnya itu keras. Terus ada juga pemilihan tanaman yang tepat. Pilihlah tanaman yang tepat, seperti contohnya itu gunakan bibit atau benih yang baik supaya bebas terhindar dari hama. Ada juga tanaman yang saling melengkapi, seperti kita menanam sayuran, buah-buahan. Terus ada juga tanaman herbal. Terus yang ketiga, sistem irigasi. Sistem irigasi itu maksudnya sistem untuk menghemat tetesan air. Karena kalau kita menyiram tanaman terlalu banyak air itu kan nggak baik ya Kak. Karena kalau terlalu banyak air, tanamannya bisa layu atau enggak mati gitu kan. Terus atur jadwal penyiraman, seperti yang dijelasin dari teman saya tadi kan, kalau kita nyiram tanaman terlalu sering itu nggak baik. Seperti pagi itu kan karena sinar matahari baru naik gitu. Terus lakukan pemantauan rutin. Kita itu kalau habis nanam itu kita ngecek tanaman kita itu tumbuhnya dengan subur, dengan baik nggak sih gitu. Terus dilihat juga buahnya bagus nggak gitu Kak. Terus gunakan pemupukan seimbang, gunakan pupukan organik seperti pupuk kandang atau pupuk hijau untuk menjaga kesuburan tanah. Terus lakukan juga analisis tanah secara berkala untuk mengetahui kebutuhan nutrisi tanaman yang kita tanam. Terus ada juga rotasi tanaman yang penanaman tumpang sari. Tumpang sari itu seperti praktik rotasi tanah untuk mencegah akumulasi hama atau penyakit. Terus lakukan penanaman tumpang sari untuk meningkatkan keragaman hayati dan meningkatkan pertumbuhan gulma. Dengan teknik kebun sehat ini Kak, kita bisa mengetahui mengelola hasil panen optimal dan berkelanjutan serta menjaga kesehatan lingkungan. Ya, itulah Kak yang bisa saya sampaikan. Manfaat, teknik, prinsip sama tipsnya. Kakak ada minat buat kebun sehat gitu nggak sebagai terapi kita gitu kan? Karena kita kayak tugas kuliah Kakak, kayak stres lah daripada kita hangout atau ke mall gitu kan ngeluarin duit. Kalau kebun sehat kan kayak biar kita tuh refreshing otak gitu. Udah ada minat kayaknya setelah kami mendengarkan dari kakak-kakaknya tadi, kami jadi tertarik buat hidup sehat, buat merawat, membangun ekonomi di kebun kita sendiri gitu maksudnya. Jadi lebih bermanfaat, lebih banyak hidupnya. Tentang kebun sehat ini, kalau misalnya tips-tipsnya belum sesuai dengan yang dijelaskan gimana ya Kak? Nah, jadi ini yang tadi jelasin tadi, tips and triknya ini cuman bagian besarnya aja. Kalau kakak memang berminat dan ingin belajar lebih dalam, kita masih banyak Kak, tips and triknya lebih jauh-jauh. Kami Kak tentang kebun sehat. Kalau kita ada salah kata saat ngomong, maaf ya Kak. Terima kasih untuk waktu sama maaf ngerepotin. Harusnya ngobrol berdua kita jadi ganggu gitu. Terima kasih juga buat kakak-kakaknya. Jadi setelah kita di sini tahu-tahu duduk, didatengin, kita jadi banyak ilmu yang didapatkan dari kakak-kakaknya. Terima kasih banyak Kak. Ya udah. Kami duluan ya Kak.